Badan Koordinasi Penanaman Modal optimis, ekonomi Indonesia mampu bangkit dengan adanya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diyakini mampu meningkatkan peran UMKM lantaran aturan ini dipandang mendukung para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlila Hadalia menyebutkan dengan adanya aturan ini akan memudahkan UMKM dalam melakukan bisnisnya. Mulai dari kemudahan legalitas dalam hal pendirian perseroan terbatas atau PT bagi usaha menengah kecil, nomor induk berusaha atau NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMK, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah, dan pembebasan biaya perizinan bagi UMK. Terlebih Bahlil yakin pemberian NIB bisa selesai selama 3 jam, sehingga memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan dengan membuat UMKM informal menjadi formal. Sebagai arahan dari Pak Menko juga, kami mengunggah UMKM ini dalam platform digital. Kami sudah lakukan e-katalog. Kita memberikan perizinan berusaha dan insentif bagi UMKM. Jadi izinnya cukup NIB, tidak perlu notifikasi, jalan barang itu, paten. Itu bahkan mungkin 2-3 jam sudah selesai itu. Jadi saya harus jujur mengatakan bahwa kita harus bagaimana memikirkan 64 juta UMKM yang 50%-nya itu informal. Jadi kita formalkan supaya mereka mendapat akses perbankan. Yang kedua adalah kemitraan UMKM bagi pengusaha besar, itulah Perpres nomor 10 2001, Kementerian yang usaha besar yang memperoleh insentif. Kemudahan lainnya disebutkan Bahlil, pemerintah akan memberikan kemudahan pembiayaan dan permodalan, penyediaan bahan baku dan proses produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan pemerintah memastikan mengalokasikan 40 anggaran belanja negara dengan melibatkan UMKM. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Ada temuan menarik bahwa BNI mendorong UMKM untuk go digital. Saya menemukan data inovasi go digital BNI berdampak pada peningkatan penyaluran debitur UMKM. Jika pada 2015 sebesar 55 triliun rupiah kepada 97 ribu debitur UMKM, di tahun 2020 melesat menjadi 102 triliun rupiah kepada 280 ribu debitur UMKM. Baik, Prof, kalau tadi Pak Royke sudah mengatakan bahwa reformasi diperlukan. Transformasi ya. Diperlukan. Betul. Di internal. Betul. Ya. Nah, apakah ini memang menjadi salah satu strategi daya tahan juga yang seperti tadi saya sampaikan? Iya, karena kita sekarang hidup dalam dua alam ya, yang disebut sebagai ambidextrity, ya, ambidextrous organization. Organisasi dengan dua sistem. Satu adalah kita eksploitasi yang ada, yang sudah berjalan, ya, itu harus kita pertahankan karena ini masih besar. Pertahankan dan maksimalkan karena ini sudah besar, ya, selalu semua perusahaan punya itu. Yang kedua, eksplorasi yang masih kecil ini kita eksplor, kita cari, kita tumbuhkan. Sekarang masih kecil tapi dia akan jadi besar ke depan. Jadi untuk menjalankan keduanya ini kita harus transformasi. Yang kedua ini harus pakai dunia digital, konteksnya sudah berubah. Tapi yang ini tetap ada, tetap harus kita maksimalkan. Yang ini kita harus kembangkan orang baru, cara baru. Makanya tadi berapa kali saya dengar Pak Royke itu menyebut kata agile, ya. Agile harus tangkas. Nah, bagaimana membuat organisasi tangkas dengan manusia yang tidak rigid, begitu. Oke, Pak Royke. Ya, Bu Vita. Ya, untuk pembiayaan ke sektor UMKM sebagian besar kan tentunya terkena imbas ya Pak Royke ya. Tadi Prof Renat mengatakan bahwa transformasi itu memang dibutuhkan, baik itu di internal Anda. Nah, bagaimana strategi, tadi Anda juga menyinggung masalah UMKM, strategi UMKM yang tetap bisa eksis di masa pandemik, dan apa yang menjadi pembeda UMKM yang dimiliki BNI? Pak Royke. Terima kasih Vita. Saya rasa tadi jawaban saya sudah dijawab Pak Prof. Profesor Renat. Benar, itu benar. Itu apa yang disampaikan benar. Pertama mungkin yang paling nomor satu yang kena pandemi pasti kami bantu resusasinya. Kita nggak ada pilihan, kita bantu resusasi. Tapi
kita kan nggak bisa cuman restrukturisasi, kita juga harus berkembang, harus mengembangkan juga mereka, kita berikan tambahan, tapi model bisnisnya kita rubah. Yang jalan seperti Pak Prof bilang, yang jalan udah jalan dengan konvensional kita teruskan, tapi yang ke depan ini mau nggak mau kita harus berubah untuk dengan basis platform digital dan monitoringnya mungkin dengan digital itu akan jauh lebih efisien. Kedua belah pihak akan saling menguntungkan, pasti akan saling menguntungkan. Cuman bagaimana kita mau mindset ini harus dibangun supaya kedua belah pihak juga merasa ada win-win, saling menguntungkan. Di kita udah gampang kok sekarang, sign kita bisa digital juga. Jadi no issue lagi kita untuk harus, yang penting monitoringnya bisa macam-macam. Nah dengan digital ini akan kerasa bahwa kita mulai akan dorong pelan-pelan dan mudah-mudahan itu tumbuh. Mungkin di tahun depan mungkin akan terakselerasi lebih baik. Ini dua-duanya lagi proses dua-duanya, tapi yang dan konvensional tetap jalan, bukan berarti terus diberhentikan, tetap jalan, tapi sambil jalan kita juga melihat situasi sekarang ini, kalau kita nggak masuk ke digital, kita juga nggak bisa memberikan rate yang lebih murah, solusi yang lebih baik. Bagaimana juga kita punya kemampuan digital dengan jaringan yang ada, si UMKM itu bisa pakai. Mungkin kita jadi perantara untuk masuk ke marketplace mereka, untuk dorong mereka juga dengan bantuan kita pendampingan secara digital, bisa dorong juga mereka untuk ekspor. Nah itu yang kita inginkan, kita merasa engine ke depan itu yang pertumbuhan kita, kalau kita berhasil mungkin UMKM itu akan menjadi engine juga untuk pertumbuhan kredit ke depan. Pak Royke, kalau bicara masalah keuntungan yang diakibatkan karena adanya focusing BNI kepada UMKM. Nah, dana pihak ketiga yang paling besar ini disumbangkan oleh porsi yang mana nih Pak Royke? Dana pihak ketiga yang sustain ya itu adalah dari transaksi, bukan yang dari yang ini. Kalau mereka itu bertransaksi dengan kita, otomatis itu putaran dana pihak ketiga akan naik dengan sendirinya. Dan itu nggak kerasa itu ada merupakan dana yang relatif murah buat kita dibanding kita jor-joran untuk ngejar deposito yang mahal-mahal gitu. Jadi sekarang ini kami coba untuk merubah, melakukan struktur funding kita, costnya supaya lebih murah. Mau nggak mau kita harus dorong transaksi lebih banyak lagi. Ekspor, mereka mau bayar impor, bayar ekspor, pembelian, bayar utilities, bayar gaji lewat kita, itu kan uangnya muter di kita, nggak kemana-mana. Itu yang akan menjadi sumber funding yang relatif bagus. Pak Royke, menyambung dari pertanyaan saya tadi di awal, apa yang menjadi pembeda UMKM milik BNI dengan perbankan lainnya, Pak Royke? Mungkin bisa disinggung sedikit saja. Saya rasa kami mesti punya pasar sendiri-sendiri lah. Bank-bank itu masih punya target market sendiri-sendiri. Saya nggak mau ngomong yang lain. Tapi kita memang mulai pertama mungkin kita yang akan dengan digital ini ke depan, mungkin dari value chain, dari nasabah korporasi kita ambil, kemudian baru ngembangin keluar di mana kemampuan channel kita akan bagus. Tapi makanya saya bilang pakai digital itu akan lebih masif lagi untuk mendapatkan nasabah. Berarti BNI saat ini juga menunggu POJK Bank Digital juga, Pak Royke? Kenapa? Untuk POJK Bank Digital bagaimana? Apakah BNI memang mengarah ke sana dari beberapa statement Anda tadi? Kita nggak usah nunggu POJK, tapi kita udah mulai loh. Kita sudah mulai digital, mau nggak mau kita harus jalan. Ya, tapi tentunya semua dengan si izin OJK. Tapi yang sekarang yang ada, izin sekarang saya rasa cukup untuk kami untuk melakukan semua produk, semua layanan kan kami harus melalui OJK, perizinan OJK. Baik Pak Royke, Prof Renat, UMKM menjadi penyelamat bangsa, bisa saya katakan demikian. Kenapa menjadi sangat menarik? Dalam setiap krisis, usaha kecil yang benar-benar didorong oleh entrepreneurship, itu akan lebih tangkas menyesuaikan diri. Mereka jumlahnya sangat besar,
jumlahnya sangat besar, jumlah pegawainya tidak banyak. Value yang di-create cukup lumayan besar dan semakin hari semakin besar. Dan mereka tidak pernah minta dukungan dari pemerintah selain adalah dalam situasi sulit, tolong bantu kami seperti itu ya. Tadi diantaranya adalah bagaimana agar kreditnya bisa direstruktur, begitu mereka minta seperti hanya diminta dipanjangkan. Tapi mereka adalah penyelamat karena mereka begitu cepat menyesuaikan diri. Dan situasi berubah, konsumen berubah. Misalnya begini, ketika sekarang masyarakat lebih banyak membutuhkan masker. Dengan cepat mereka bikin masker. Saya di Amerika waktu di awal pandemi, saya sedang di San Francisco, ya Vita, itu mencari masker setengah mati karena semuanya harus import di sana yang begini-begini. Tapi di Indonesia, begitu kita kasih tahu APD kurang, ini kurang, cepat UMKM kita merespon, menyesuaikan. Hand sanitizer dibuat oleh UMKM dan sebagainya. Mereka menyesuaikan diri dengan cepat sekali. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen 4, yaitu segmen terakhir. Kami juga masih menghadirkan Pak Febrio. Pak Febrio masih bersama kami ya, Pak Febrio. Baik, terima kasih banyak Pak Royke, tetap di tempat Anda. Nanti kita akan mengetahui bagaimana strategi ke depannya untuk closing statement dari Anda. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami.